Saudara dan saudaraku terkasih, hari ini di dalam Injil dikisahkan kepada kita pertama kali Yesus kembali ke desanya Nazaret. Sebelumnya dia hidup di daerah Galilea, tepatnya di Kapernaum. Di sana meskipun dia berasal dari Nazaret, dia melakukan karya penyembuhan orang-orang sakit, pewartaan kabar gembira, sukacita di daerah Galilea, Kapernaum. Kemudian dia muncul di sinagoga di Nazaret. Nah, ketika dia muncul, orang-orang di Nazaret tentu merasa heran, kagum dengan Yesus. Tentu mereka sudah pernah mendengar tentang Yesus yang di Kapernaum karena tidak begitu jauh jaraknya dengan Nazaret. Nah, diberikanlah surat Nabi Yesaya kepada Yesus. Lalu dia memilah-milah, mencari-cari, ketemulah nas yang mengatakan, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin," dan seterusnya. Lalu pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang buta, membebaskan orang-orang yang tertindas, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, setelah itu dia menutup kitab itu. Orang-orang yang berasal dari Nazaret itu yang tahu masa kecil Yesus yang adalah anak dari Yosef dan Maria, lalu bisa dikatakan termasyhur kembali ke tempatnya. Mereka ingin mendengar, mereka ingin melihat apa yang Yesus lakukan di Nazaret. Karena itu digambarkan sebagai mata mereka tertuju, terarah kepadanya. Itu mengatakan bahwa mereka tuh benar-benar penasaran dengan orang yang dulu pernah tinggal di Nazaret, lalu belajar katakanlah di tempat yang lain dan kembali lagi ke Nazaret. Mereka berharap seperti yang telah mereka dengar sebelumnya, bahwa kalau ada nas ini, pasti seorang rabi itu akan mengatakan, kita sampai sekarang masih menunggu kedatangan Mesias, masih menunggu orang yang bisa membebaskan kita dari kekaisaran Romawi waktu itu. Tapi Yesus tidak. Dia malah mengatakan, pada hari ini genaplah nas kitab suci ketika kamu mendengarnya. Mau mengatakan apa? Bahwa dialah Mesias. Dialah orang yang dinanti-nantikan itu. Dialah yang akan membebaskan orang-orang Israel itu. Tetapi mereka gak percaya. Ngapain percaya dengan orang yang berasal dari daerah kita juga? Ayah ibunya kita tahu. Dan dia mengatakan bahwa dia sendiri adalah Mesias. Minggu depan kita akan mendengar bahwa Yesus itu diusir, tidak diterima oleh orang-orang di Nazaret. Nah, saudara-saudaraku terkasih, memang tidak mudah untuk mengenal Yesus itu sebagai Mesias. Dan sekarang kita lihat bahwa Yesus itu tidak lagi tampil dalam satu pribadi dengan budaya Yahudi, berpakaian mungkin juga pakaian Yahudi, rambutnya juga seperti orang Yahudi yang panjang waktu itu. Nah, sekarang tidak lagi bisa kita temukan Yesus seperti itu. Tetapi kita tentu saja tetap bisa menemukan Yesus. Dalam diri siapa? Dalam diri orang-orang yang memang ikut ambil bagian dalam pewartaan kabar sukacita, dalam setiap tindakan kasih dalam perbuatan mereka, untuk pembebasan, untuk pemulihan, untuk kesembuhan, dan pada akhirnya mereka semua mengalami keselamatan. Theophilus merupakan orang yang dituju
oleh Lukas ketika dia menulis Injil ini. Theophilus artinya sahabat Allah. Artinya apa? Setiap orang yang menjadi sahabat Allah adalah orang yang dituju, yang dimaksud oleh Lukas dalam penulisan suratnya ini, Injilnya ini. Nah, kita tentu saja terus belajar untuk menjadi seorang murid sekaligus sebagai sahabat Tuhan yang melihat dengan hati akan kebutuhan sesama kita, karena untuk itulah kita dikudus. Dalam bacaan kedua kita lihat bahwa kita ini adalah satu tubuh, dan di dalam satu tubuh mistik Kristus ini ada anggota-anggota, ada badan, ada kaki, ada tangan, ada mata, semua ada peran, ada fungsinya. Begitupun kita sebagai anggota gereja, kita memiliki peran tersendiri. Ada yang khusus bagian pewartaan, pelayanan sakramen di gereja seperti para imam, seperti kami. Ada yang berdoa secara khusus untuk gereja, berdoa khusus untuk orang-orang yang tersingkirkan dan seterusnya. Ada yang berkarya secara langsung entah di rumah sakit, entah itu sebagai perawat, entah itu sebagai guru, PNS, tentara, dan seterusnya. Semua itu adalah anggota tubuh mistik Kristus yang berperan mengambil tugas yang diembankan Kristus kepada kita sejak kita dibaptis. Ya, moga-moga Roh Kudus terus berkarya dalam diri kita, membawa kita, menghantar kita kepada satu tugas, satu perutusan, dan pada akhirnya orang mengalami keselamatan kekal. Tuhan memberkati kita semua. Amin.